pertanyaan pertama saya tentang profil perusahaan. Bisakah Bapak menjelaskan profil singkat dari Kafein, mulai dari sejarah berdiri sampai perkembangan usaha saat ini? Oke, terima kasih. Dengan Mas Vito ya? Iya. Oke, terima kasih Mas Vito untuk profil perusahaan yang secara singkat tentang Kafein. Itu kita berdirinya mulai di bulan Agustus dari 2024. Karena sebelumnya Kafein ini sebelumnya adalah namanya brandnya Kopi se-Indonesia. Karena ada beberapa hal dari pihak manajemen PT Dua Bersaudara mengakhiri kerjasama, dan mereka ini PT Dua Bersaudara bekerjasama dengan PT Universal seperti itu, dan menetapkan memakai brand Kafein per bulan Agustus di 2024. Untuk perkembangannya sih, untuk di tahun-tahun pertama itu mungkin agak berat ya, karena kan ada peralihan dari branding. Kita nggak bisa jelasin detail perihal omset. Paling perkembangannya sih sampai saat ini dari jumlah customer dari 1.500 per customer dari bulan pertama sampai bulan ke-6 kurang lebih itu naik jadi 1.800 rata-rata per bulannya jumlah customernya seperti itu. Oh, baik Pak. Nah, pertanyaan kedua kami mengenai produk dan operasional. Jadi produk apa yang jadi unggulan Kafein dan bagaimana proses penyajiannya hingga sampai ke pelanggan? Oke, terima kasih Mas Vito pertanyaannya. Untuk masalah produk sendiri kita ada beberapa ya. Kalau untuk beverage-nya ataupun minuman kita ada kopi ataupun non kopi. Kalau untuk kopi sendiri yang best sellernya itu kita ada di Golden Aren Coffee. Kalau non coffee-nya itu kita ada di tiramisu matcha. Dia varian matcha seperti itu. Oke. Proses penyajiannya gimana ya, Pak? Kalau untuk foodnya, makanannya kita ada untuk kebagi dua. Untuk main course-nya sendiri kita ada di nasi goreng Jawa sama nasi goreng seafood. Kalau non nasinya kita ada di chicken cordon bleu kalau untuk main course. Sedangkan untuk appetizer atau cemilan itu kita adanya di French fries Sismet sama ada di chicken wing gochujang seperti itu. Ya, baik. Proses penyajiannya bagaimana ya Pak kira-kira? Oke, baik, terima kasih. Kalau untuk proses penyajiannya itu kita all time ya. Jadi kita memang nggak langsung di display, tapi kita berdasarkan pesanan. Jadi benar-benar fresh. Jadi ada pesanan CO masuk dari customer, kita proses produknya mulai dari bahan baku sampai jadi. Dan untuk proses penyajiannya itu dari tim kitchen ngecek CO-nya seperti apa, mendahulukan berdasarkan CO yang masuk berurutan. Terus saya juga memastikan produk yang disajikan itu sesuai sama tampilan, rasa dari tim checker kita. Baru nanti dari tim runner atau server mengantarkan ke meja customer, memastikan pesanannya sudah sesuai seperti itu. Oke Pak, baik, terima kasih. Pertanyaan ketiga yaitu mengenai bahan baku. Jadi bahan baku utama apa aja yang digunakan di Kafein dalam operasionalnya? Oke, terima kasih Mas untuk pertanyaan yang ketiga itu perihal bahan baku. Kalau perihal bahan baku itu kita rata-rata kalau untuk bahan baku dasarnya itu kalau di beverage itu kita pakai susu ya, fresh milk. Itu yang rata-rata dominan kita pakai. Kalau untuk di bagian foodnya kita untuk makanan lebihnya ke dasar ya, kayak nasi ataupun ke protein kayak daging seperti itu, produk yang kita sering pakai. Oh baik Pak. Untuk pertanyaan keempat yaitu komponen biaya. Jadi
dalam operasionalnya kafein, biaya apa aja yang paling berpengaruh terhadap biaya produksi atau biaya penyajian produk? Oh, oke, terima kasih. Itu lebih ke ini ya, ke P&L ya, profit and loss. Jadi kita lebih selain biaya operasional dari food cost, biaya bahan baku dasar sampai jadi, yang berpengaruh itu adalah biaya di luar food cost. Kita pengaruhnya adanya di utilities kayak pemakaian listrik, itu mempengaruhi kita marginnya, sama di labor cost kita, gaji karyawan dan komponen selebihnya. Ya juga sih apa ada lift di sini. Ya betul. Iya betul. Baik, terima kasih. Pertanyaan kelima, untuk penentuan harga jual. Jadi kafein itu gimana caranya nentuin harga jual satu produk gitu loh? Oke, terima kasih. Berarti ini ranahnya masuknya ke COGS ya? Iya. Jadinya HPP. Jatuhnya kalau di kita jatuhnya HPP, Harga pokok produk. Iya. Harga pokok. Harga pokok penjualan. Itu komponennya ya kita masukin berdasarkan standar resep. Setiap produk, setiap resepi ya kan, dari gramasinya, lalu kita tambahkan juga dengan, karena ada beberapa bahan baku yang memang dia fluktuatif ya. Contohnya kayak kita kan kayak di food aja kan ada yang pakai sambal cabai, itu kan dia fluktuatif harganya. Kita biasanya naikin 10% dari harga HPP. Jadi kalau seandainya dalam kuartal 3 bulan itu ada kenaikan, jadi nggak mempengaruhi dari margin kita. Dan itu baru kita ketemu harga dasar, harga pokoknya, baru kita tentukan harga jualnya. Harga jual biasanya kalau untuk makanan sendiri kita nggak boleh lebih dari 40%. Dengan contoh simulasinya itu harga bahan produk kita buat makanan itu harganya 4.000. Dari semua ingredient itu 4.000, berarti kita minimal jualnya itu di angka 10.000, jadi marginnya 60%. Nah kalau untuk minuman sendiri kita lebih beda, karena minuman kita ngambil margin itu lebih gede di minuman. Itu biasanya minuman itu nggak boleh lebih dari 25%. Kenapa harus minuman itu 25%? Karena buat subsidi silang buat makanan. Karena akhir-akhir ini kan bahan baku makanan itu lebih naiknya tinggi ya, kayak cabai sekarang yang biasanya 40.000 udah bisa nyampe di angka 80 per kilonya. Seperti itu sih. Oke ya. Baik, untuk pertanyaan ke-6 kami, pengendalian persediaan. Jadi gimana sistem pengelolaan dan pengendalian persediaan bahan baku yang diterapkan agar nggak terjadi pemborosan? Oke, terima kasih. Kalau untuk pengelolaan itu kita jangan sampai pemborosan, itu kan ada beberapa hal ya. Yang pertama itu adanya waste. Waste itu jatuhnya barang yang kita buat itu rusak, nggak kita sajin ke customer, tapi kita bikin baru. Kita pasti setiap produk yang masuk ke kitchen ataupun ke bar saat proses itu dipastikan makanannya itu atau minuman itu tanpa